orang lain di luar negeri. Begitu. Nah, jadi kita harus mempunyai skill-nya, English language capabilities untuk bisa berkomunikasi. Oke. Nah, jadi bagaimana sih cara Sampurna University itu membantu ya untuk student-student kita supaya bisa untuk bersaing dengan di era global ini. Jadi ada 5 key differences-nya. Yang pertama seperti yang tadi saya informasikan, jadi mungkin teman-teman banyak yang dengar misalnya siapa kuliah di luar negeri, siapa punya ijazah dari luar negeri. Nah, kita mengerti kalau tidak semua orang itu punya kesempatan untuk pergi ke luar negeri. Misalnya ada yang tidak mau terlalu jauh dari orang tua gitu. Nah, jadi kalau di kita itu memberikan kesempatan untuk teman-teman kuliah di Indonesia tapi akan tetap mendapatkan ijazah dari University of Arizona juga. Dan kedua adalah interdisciplinary education framework. Itu lebih ke fleksibilitas ya, mungkin lebih gampangnya itu lebih fleksibel. Jadi teman-teman bisa stay di sini atau mau transfer. Dan kalau transfer ke US itu biasanya nggak butuh istilahnya ngulang-ngulang gitu, karena memang kita udah kerjasama dengan Broward College and University of Arizona. Jadi pas kalau memang mau transfer itu biasanya nilainya juga ke bawah, begitu. Ketiga, otomatis karena kita juga lokasinya di Indonesia dan biarpun kita bawa kurikulum dari luar, itu harganya pasti akan lebih affordable. Nanti akan ada perbandingannya, saya akan share lebih lanjut. Nah, jadi itu saving cost. Karena itu cukup penting ya, biasanya mungkin bagi teman-teman nggak terlalu mikirin, tapi biasanya bagi orang tua, oh ya, ini lebih bisa saving cost. Itu pertama bagus karena saya tahu sekarang nih banyak student yang ke kita biasanya ngomong, oh emang ya sekarang ini kuliah S1, itu udah bagus, tapi banyak yang pengen S2 juga. Ada yang juga pengen selesaiin S1-nya di sini dulu dengan saving cost, nanti S2-nya mereka ke luar negeri. Nah, itu cukup ini ya, anak-anak teman-teman sekarang, anak-anak sekarang tuh udah cukup pinter hitungannya, which is good value for money. Itu mereka udah tahu begitu. Dan juga kita punya employability, our alumni get jobs. Dalam 3 bulan itu 94% dari alumni kita biasanya udah dapat pekerjaan. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut juga kenapa bisa seperti itu. Dan yang kelima adalah state of the art facilities, as in lab kita dan fasilitas kita itu cukup bagus. Nanti juga akan saya kasih lihat beberapa fotonya untuk lebih detailnya. Oke, nah ini lebih ke visualnya aja untuk poin yang pertama tadi. Jadi kalau teman-teman masuk di Sampurna University, tahun pertama dan kedua itu kita sudah bekerja sama dengan Broward College. Itu adalah US institution, di mana nanti teman-teman juga akan punya transkrip dari US, nggak hanya dari Indonesia. Nah, ini akan memberikan fleksibilitas di tahun ketiga dan keempat, itu bisa stay di sini, mendapatkan ngambil 2 degree program, dapat University of Arizona Certificate dan juga Sampurna University Certificate, atau mau transfer di tahun ketiga dan keempat. Nah, jadi itu optional ya, nggak harus ditentukan di awal gitu. Oke, jadi kalau teman-teman mungkin ada yang udah pernah dengar tentang University of Arizona ataupun belum. Nah, jadi untuk ini profil University of Arizona, jadi itu rankingnya top 1% of universities worldwide. Mungkin saya sambil nanya aja ke teman-teman, ada yang tahu nggak kira-kira di dunia itu ada berapa universitas? Ada yang mau nebak? Mungkin boleh juga di chat box ataupun mau unmute microphone juga boleh. Nggak ada yang mau nebak? Ini masih pada di sini partisipannya. Oke, nggak apa-apa kalau misalnya belum ada yang mau mencoba tebak ya. Nah, jadi untuk di dunia itu universitasnya totalnya ada 25.000. Nah, jadi 25.000 universitas ini biasanya rankingnya nggak dihitung dari 1, 2, 3 begitu, tapi top 1%, 2%, 3%, sampai kalau nggak salah 6 or 7%. Nah, itu biasanya ada rankingnya. Nah, jadi kalau untuk University of Arizona ini rankingnya itu top 1%. Karena memang kalau dilihat dari ranking di slides ini dia nomor 52 di dunia, dan Eller College of Management itu untuk ini ya, untuk manajemennya itu top 20 di US sendiri. Jadi top 20 itu dibandingkan 4.000 lebih university di US sendiri. Dan university ini juga bukan university baru ya, udah cukup lama umurnya, itu udah 135 tahun, dan mereka banyak research investment dan juga banyak bekerja sama dengan NASA. Kalau ada ya, I understand that everyone here mungkin sudah tahu NASA ya. Jadi karena University of Arizona engineering-nya itu bagus, makanya mereka bisa bekerja sama dengan NASA. Kalau mau jadi astronot biasanya itu pathway-nya dari engineering. Nah, ini ada sedikit video tentang University of Arizona Global Campus.
jadi itu lebih tentang University of Arizona Global Campus, karena kalau memang untuk di Indonesia, nah itu kita sudah bekerja sama. Jadi kalau ini dilihat dari ijazahnya akan dapat 2 ya kalau ngambil 2 degree program. Nah, jadi ijazah dari University of Arizona-nya tidak akan ada embel-embel Jakarta begitu. Karena memang kita adalah sudah micro campusnya cabangnya di Jakarta. Itu akan sama persis dengan ijazah yang dari US. Nah, bahkan teman-teman kalau memang mau wisuda, misalnya mau 4 tahun di sini, tapi pengen wisudanya itu di US itu nggak masalah. Jadi bisa ngikutin jadwal mereka. Jadi misalnya ada yang sekalian jalan-jalan nih, nah itu bisa juga. Dan kita juga ada ijazahnya dari Indonesia yang itu terdaftar di Dikti. Nah ini sangat berguna. Jadi istilahnya teman-teman kalau sudah lulus, misalnya rencananya mau S2 ke luar negeri, kan bisa pakai ijazah University of Arizona ya. Tapi kalau mau ijazah mau di Indonesia S2-nya bisa pakai ijazah Sampurna University juga. Karena biasanya untuk S2 di sini, kalau S1-nya dari luar negeri, itu nanti kemungkinan akan ada penyetaraan lagi, gitu. Tapi kalau untuk teman-teman yang punya 2 ijazah begini, opsinya sangat terbuka. Ini adalah university di US, di mana student kita sudah pernah transfer. Jadi mungkin tadi kan saya ngomong fleksibilitas ya, mungkin teman-teman wondering, bener nggak tuh benar-benar bisa transfer nggak? Nah, yang di slides ini itu kelihatan semuanya. Ini semuanya student kita udah pernah ke sana. Paling banyak pasti ke University of Arizona karena memang itu adalah ini ya partner kita. Tapi bisa juga ke university lain. Jadi ada yang pengen ke Oregon. Nah itu kita punya student yang ke Oregon juga. Dan salah satunya yang favorit itu di sebelah kanan ya, paling kanan tuh Sunny Stony Brook, itu State University of New York. New York kan cukup populer untuk students. Nah itu ada juga student kita yang ke sana. Dan biasanya karena kita ngikutin sistem edukasi US, jadi teman-teman bisa bebas. Mau ngambil program apa aja itu bisa. Jadi kayak yang di Pennsylvania State University itu dia ngambil food science. Jadi dia 2 tahun di sini, 2 tahun ke sana. Biarpun kita nggak punya program food science, tapi studi-studi yang transfer ke US mereka bisa ngambil program apa yang mereka mau. Yang penting mereka udah ngomong ke kita. Jadi kita punya namanya Student Parents Advisory Center, sudah di-advise dan dikasih tahu mana yang bisa dibawa nilainya. Jadi nanti akan dipilihkan begitu. Dan untuk proses transfernya itu juga biasanya dibantu dari Sampurna University. Oke, nah karena kita harus mengikuti kualifikasi University of Arizona juga, standar fakultinya, jadi kita bisa dibilang itu kalau di Indonesia kita paling banyak guru besarnya. Jadi untuk PhD yang faculty members yang punya S3, biasanya itu kita 75%, di mana itu sangat tinggi ya dibandingin uni-uni lain gitu. Dan ini yang kita punya programnya. Jadi kita punya Faculty of Engineering and Technology, Faculty of Business, dan Faculty of Education. Nah, kalau yang untuk yang warnanya merah, itu semuanya bisa yang 2 degree program with University of Arizona. Kalau yang warnanya biru, itu memang kita single degree. Teman-teman bisa dapat associate degree dari Broward College, tapi nanti untuk S1-nya dapat dari Sampurna University. Karena memang ini fokusnya lebih ke, kalau kita to be honest, university kita tuh fokusnya lebih ke ini ya, supaya student kita tuh bisa dapat pekerjaan. Nah, jadi kalau untuk visual communication design, accounting, dan education, itu memang kita ngikutin standar yang di sini. Karena itu biasanya beda-beda. Kayak visual communication design, di Indonesia tuh biasanya teman-teman dituntut untuk bisa banyak. Jadi nggak hanya, misalnya kalau di luar negeri, ada pengalaman saya, teman saya yang kuliah hanya ngambil animasi, belajar animasi aja. Tapi kalau di Indonesia tuh biasanya banyak yang harus dipelajari supaya bisa cross ini ya, cross industry. Jadi nggak hanya biar kesempatannya itu terbuka gitu, banyak. Nah, jadi untuk visual communication design kita pun itu biasanya kepala jurusan kita itu udah dari CNN, dia dulunya di CNN, jadi dia tuh banyak industri partner gitu. Jadi sangat difokusin untuk memenuhi skill yang dibutuhkan saat bekerja. Oke. Nah, tadi saya kan sempat share tuh 94% dari student kita itu mendapatkan pekerjaan dalam 3 bulan. Kenapa bisa seperti itu? Nah, jadi di sini kuncinya di tahun ketiga itu internship di Sampurna University itu wajib. Nah, jadi kita ini adalah business partner kita, sebagiannya dari yang sekian banyak, itu hampir semua di sini itu multinational company. Jadi teman-teman itu kalau misalnya join di kita di tahun ketiga, memang tetap harus menyiapkan CV dan harus interview. Tapi dari kita sendiri itu kita sudah punya lowongannya. Karena memang untuk multinational company mereka tahu student-student di Sampurna University itu memang English language-nya itu nggak usah pusing lagi, udah fasih ya. Nah, jadi mereka juga approach kita kerjasama,
kita support mereka dengan internship. Nah, jadi setelah internship-nya itu selesai, kalau memang bagus, itu tidak menutup kemungkinan akan mendapatkan pekerjaan. Karena cari ini ya, sebenarnya kita nyari kerja susah, tapi company yang nyari pekerja yang cocok itu juga susah gitu. Jadi mereka makanya udah tahu dengan pengalaman-pengalaman sebelumnya. Nah, mereka sudah approach ke kita juga. Dan kalau dilihat dari Gojek dan Bukalapak, itu bukan berarti, oh ya saya ini ya ngelamar ke Gojek jadi driver, enggak. Nah itu biasanya lebih ke office. Jadi kita punya computer science, kita juga ada management. Nah itu biasanya lebih ini sih lebih sejalan dengan yang untuk startup. Oke. Dan ini untuk fasilitas yang tadi saya informasikan. Nah itu investasinya cukup besar ya, karena kita menawarkan program dari University of Arizona Engineering-nya yang memang bagus. Tapi biarpun di Indonesia kita juga nggak kayak oh ya di Indonesia ya udah fasilitasnya nggak seperti itu. Kita nggak boleh seperti itu. Jadi kita ngikutin standarnya University of Arizona. Jadi bisa dibilang lab kita di Indonesia itu paling lengkap. Bahkan PTN sekelas ITB, biasanya kalau misalnya mereka mau benchmarking ya, mau ngecek lab nih, udah lengkap belum, biasa mereka menuju ke lab kita. Jadi untuk engineering lab, kita bahkan punya mesin pesawat, itu kita ada. Kita juga ada PLTU mini, nah pembangkit listrik tenaga uap ya, yang mini itu ada. Nah yang di kanan atas itu ada wind tunnel, itu biasanya untuk aerodynamics. Jadi misalnya kalau tadi kita ngomongin soal ini ya, segalanya sih, engineering, misalnya mesin pesawat dan lain-lain, kita kan mengukur angin dan lain-lain. Nah itu semuanya bisa pakai wind tunnel juga. Terus untuk industrial engineering itu teknik ini ya, teknik industri. Itu kita juga punya virtual welding machine, lengkap sih, ini sangat lengkap. Nanti mungkin kita akan share linknya juga di chat box untuk bisa melihat campus tour-nya. Jadi kita punya 360 degree campus tour juga. Dan ini untuk VCD, ini adalah DKV ya, nama lainnya itu adalah desain komunikasi visual. Ini kita labnya juga cukup bagus, green screen-nya itu biasanya ruangannya bagus, gede, tapi ini mungkin di tempat lain juga udah ada. Tapi yang biasanya belum ada adalah ini ya, motion capture lab. Jadi motion capture itu biasanya banyak digunakan di animasi. Jadi biasanya yang pakai baju hitam, terus nanti ada titik-titiknya. Jadi kalau misalnya kita nonton Marvel atau DC Comics atau animation atau kamu main game, nah biasanya itu semuanya hasil banyak yang dari motion capture lab. Karena kalau animasi manual, it's a thing of the past ya. Misalnya yang dulu kan digambar satu-satu. Tapi dengan motion capture lab itu mereka udah bisa lebih cepat gitu. Nah, jadi ini adalah motion capture lab dan di Indonesia belum ada. Untuk labnya sendiri kita juga menggunakan Mac semuanya, itu di kampus sudah ada. Di next slide-nya saya akan memperlihatkan video untuk lebih sekitar istilahnya student kita tuh seperti apa sih. Karena kan kalau untuk desain kita ngomongnya pasti portfolio ya. Nah, ini saya akan kasih lihat videonya. Ini lebih ke compilation-nya sih. Iya, itu lebih ke compilation videonya. Kalau memang ada yang pengen lihat DKV-nya, itu bisa ke website-nya juga Iteration Next. Oke. Terus di next slide-nya, ini lebih ke perbandingan ya. Tadi affordability yang seperti saya share. Nah, jadi kalau untuk langsung kuliah di US ke University of Arizona, dengan tuition fee-nya aja setahun itu udah 556 juta. Itu belum termasuk living cost. Sedangkan kalau di Sampoerna University, itu bisa dapat ijazah juga karena kita cabang dari University of Arizona, dapat the same degree. Nah, itu harganya mungkin hanya 25% per tahunnya. Jadi setahun di sana udah bisa bayar 4 tahun di sini. Dan harga kita pun kalau misalnya dibandingin dengan community college, kalau yang dilihat di kiri bawah, itu harganya tetap lebih murah per tahunnya. Begitu. Oke, ini tentang admissions ya, gimana sih caranya bisa masuk Sampoerna University. Nah, jadi kalau untuk bisa masuk Sampoerna University, itu kita punya entry requirement, biasanya lebih ke, yang penting kelas 12 selesai. Nah, jadi itu ada SMA 3, National Certificate, ataupun selesai aja yang penting completion year 12, karena kan
tahun lalu tahun ini nggak ada UN, tahun depan juga kita belum tahu. Nah, yang penting lulus kelas 12 selesai, dan karena kita memang programnya tuh full English dari Broward College maupun dari Sampurnanya sendiri itu semuanya full English. Karena kita ngikutin kurikulum US, jadi student itu harus punya English readiness and math readiness. Itu akan dites dari dua ability ini. Nah, jadi prosesnya untuk masuk ke Sampurna University pertama adalah mengisi application form online ya. Nah, kedua itu akan complete application fee, itu ada 500.000 biaya formulirnya, tapi nanti di akhir ini saya akan share code di mana teman-teman itu bisa dapat ini ya, nggak perlu bayar application fee karena kita lagi EduFair juga. Dan ketiga itu yang paling penting adalah placement test. Nah, jadi untuk placement test itu bisa dilihat di sini. Basic test itu adalah tes Inggris aja. Nanti pas lanjutin ke advanced test itu akan ada tes Inggris dan matematika. Jadi dari hasil ini nanti akan kelihatan placement-nya di mana. Apakah EAP itu English for Academic Purpose, karena memang kita sangat intensif English-nya. Jadi kita mau student yang masuk ke kita, itu kita harapannya bisa lulus ya, nggak hanya masuk nanti nggak keluar-keluar gitu. Kita nggak mau seperti itu. Makanya kita punya beberapa tes untuk make sure student-student yang masuk ke kita itu sudah sesuai level yang dibutuhkan, biar nggak kesulitan saat masuk. Dan kita ada intake-nya itu Januari dan Agustus, tapi biasanya kebanyakan Agustus kalau teman-teman kelas 12. Yang Januari itu biasanya kalau memang ada yang ketinggalan aja. Misalnya kayak mau break dulu, atau misalnya ada rencana lain, mau ke luar negeri, tapi ternyata nggak jadi. Nah, itu biasanya masuknya lebih ke Januari. Oke. Dan biasanya untuk secure seat-nya tetap harus make first payment. Itu nanti akan, ntar deh, yang penting lulus tes dulu kalau di kita. Nah, kalau punya tes ini official score TOEFL atau IELTS, TOEFL IBT 61, IELTS 5,5, itu bisa skip basic test langsung ikut yang advanced test yang ini. Basic testnya itu skip, langsung masuk ke advanced test yang tes kedua. Oke. Kalau punya SAT, itu misalnya ada yang udah pengen ke US sebelumnya, nah SAT-nya itu English-nya itu 25, Math-nya 26,5, itu bisa get direct admission. Jadi nggak usah tes, itu kita bisa langsung assess karena memang kita sama kan istilahnya dengan university di luar. Nah, jadi dari situ juga kita bisa melihat award. Jadi kita tuh punya ini ya, beasiswa, scholarship. Nah, jadi kalau untuk scholarship kita itu bukan hanya sekedar potongan uang pangkal ya. Kalau potongan uang pangkal kita ada yang di sebelah kiri merah. Nah, itu enrollment fee 20 juta memang uang pangkal kita. Tapi kalau misalnya biasanya bayar sebelum Desember, nah itu kita bayarnya hanya 5 juta. Jadi itu early bird ya. Tapi kalau untuk scholarship kita, itu semuanya untuk potongan biaya kuliah. Jadi kita punya biaya kuliah itu bisa potongannya untuk merit scholarship tahun pertama dan kedua, 25%, 50 sampai 75%. 75% ini biasanya lebih untuk yang FOE, Faculty of Education. Jadi kalau mau jadi guru yang teaching, nah itu potongannya biasanya memang lebih gede. Nah, kalau untuk yang lain biasanya bisa dapat 25%, 50% tergantung dari hasil tes tadi. Nah, jadi ini untuk tahun pertama dan kedua, nilainya harus IPK-nya 2,75 untuk tetap dapat. Tapi kalau misalnya teman-teman lanjut nih, nilainya IPK-nya 3,0, di tahun ketiga dan keempatnya bisa dapat lagi 25%. Kalau IPK-nya 3,5 bisa dapat lagi sampai 50% begitu. Jadi kita memang fokusnya di nilai juga. Dan satu lagi yang paling bergengsi, yang paling banyak diincar, itu adalah Spark Presidential Scholarship. Nah, jadi kalau untuk Spark Presidential Scholarship ini 100% tuition fee waiver untuk 4 tahun ya. Itu yang penting nilai IPK-nya itu 3,25. Jadi ini benar-benar untuk program ini juga yang hanya 2 degree. Jadi kalau misalnya dapat Spark Presidential Scholarship itu udah keren dan untung banget. Karena selesai kuliah tanpa harus bayar biaya SKS, itu udah mendapatkan 2 ijazah. Yang perlu dibayarkan misalnya pasti nanya ya, biasanya kalau yang dapat SPS bayarnya apa aja? Nah, biasanya enrollment fee-nya itu. Kalau sebelum Desember itu berarti dia 5 juta. Nah, dengan bayar 5 juta itu biasanya untuk secure ini ya, Spark Presidential Scholarship. Begitu. Biasanya karena kalau untuk Spark Presidential Scholarship itu kita juga punya kuota. Tahun ini kita tuh dapat, maksudnya yang dapat Spark Presidential Scholarship itu ada 20 student. Nah, jadi kalau untuk tahun depan ya kurang lebih begitu juga. Cuman udah ada beberapa student yang memang udah dapat Spark Presidential Scholarship. Jadi mereka udah tes, mereka udah secure, jadi mereka tuh udah rencanain untuk tahun depan.
karena mereka memang mau ijazahnya dan mereka juga mau join di Sampurna University untuk karena mereka juga dapat Spark Presidential Scholarship. It's good for their portfolio gitu. Nah, itu sekilas kalau dari saya. Apakah ada pertanyaan so far? Belum ada pertanyaan? Silakan semuanya bertanya ya. Katanya ada yang mau Nah, kuliah ini keluar. nah, jadi ini ya, ini kita juga ada share untuk ini ya, daftar informasi yang dari formnya ini. Jadi biasanya kalau kita biasanya cek sih, kalau emang yang hadir udah di EduFair, nah pas apply kita bisa waive gitu. Kalau kita lihat dari SMA Paulus, oh yang di EduFair, ya udah kita akan waive yang 500.000-nya tadi. Nah, jadi ini juga kita punya tryout untuk scholarship. Jadi kalau misalnya mau tryout, nah itu bisa scan di sini. Nanti kita bikinin account karena ini semua online. Tesnya semuanya juga online. Jadi nggak langsung harus tes. Kaget ya takutnya. Nah jadi kalau misalnya tryout, nah jadi ketahuan tuh mana yang harus diimprove nilainya. Oke, dan ini kita juga punya event-event selanjutnya. Itu di Jumat depan ya. Jumat depan berarti. Ini tanggal berapa ya? Ya benar, Jumat depan, tanggal 13, tanggal 20 dan tanggal 27. Jadi ini biasanya kalau teman-teman berminat, boleh di screenshot atau boleh ke website kita. Nah itu bisa kelihatan event-event yang akan datang begitu. Nah jadi ini kalau emang ada yang dibutuhkan, ini bisa ini ya kontak Ibu Ruth juga dengan nomor yang di sini. Dan tadi saya kasih informasi tentang application fee. Free application fee, code-nya itu ada di kiri bawah. PSR 0120. Nah, itu biasanya untuk free application fee. Dan kalau ada yang belum jelas, lebih lanjutnya bisa dihubungi ke Ibu Ruth juga. Dari teman-teman ada yang mau ditanyakan so far? Ya. Ya Mungkin kalau silakan, ada. silakan bertanya. Ini ada yang tadi Luis ya katanya mau keluar ke luar negeri. Biayanya nggak affordable, Miss. Kan ada beasiswa Luis. Ada beasiswa yang bisa diambil. Hidupkan lagi kameranya ya. Kameranya hidupkan semuanya. Kamera hidupkan, tolong. Ya. Ya, silakan bertanya. Kalau dalam negerinya sendiri, kalau apa namanya, kuliah di Sampurna 133 juta ya, Bu ya? Ya, betul. Tapi ada beasiswa, itu seperti yang tadi saya share, bahkan ada yang sampai 100% begitu. Cuman kalau Ya. memang mau beasiswa yang 100%, jangan lama-lama. Karena Ya, memang ya. itu kuotanya kan ada. Nah, jadi Oh kalau ya, bisa sebelum Desember, masukin aja dulu aplikasi. Nah, karena kan kita juga punya application fee waiver, isi form, nanti kita akan waive gitu. Jadi 500.000-nya juga tidak perlu dibayar. Nah, ini kalau untuk gedungnya, kita di sini, di Jakarta Selatan ya. Ini gedung kita yang di sebelah kanan. Kalau yang di sebelah kirinya itu apartemen. Nah, mungkin karena kita masih ada punya sedikit waktu, saya akan sambil kasih lihat juga informasinya yang di sini. Nah, ini masuknya itu seperti di sini ya, kampusnya. Nah, ini Student Parents Advisory Center dan juga reception kita areanya. Nah, jadi mungkin yang lebih tertarik itu ini ya, lab-nya seperti apa. Jadi ini adalah engineering lab-nya. Itu cukup gede, sangat gede. Ini di basement, karena alat-alatnya berat semua. Nah, ini engineering lab kita. Oke. Dan ini juga banyak, ada wind tunnel. Biasanya cukup gede sih lab-nya. Areanya. Terus ada juga manufacturing lab. Ini yang lebih ke teknik industri ya. Nah, virtual welding machine. Nah, ini lengkap sih. Dan ini design and animation. Kalau ada yang berminat soal design animation, ini adalah lab-nya. Semuanya udah pakai MacBook juga. Dan kita punya green screen and motion capture studio. Nah, ini cukup gede. Biasanya ini green screen di mana kita filming ya. Kalau butuh editing. Dan ini juga motion capture lab. Ini biasanya kamera di atas dan ya
Sebenarnya kita punya equipment-nya juga semuanya. Cuman biasanya itu harus janjian dulu kalau mau pakai. Mungkin pengen lihat kelasnya. Nah, kalau untuk kelasnya memang kelasnya kita nggak gede ya. Memang kita nggak mau kelasnya gede-gede supaya student itu berani nanya-nanya. Kadang kalau misalnya kelasnya gede suka ini kan, jadi nggak akrab gitu sama gurunya, takut atau gimana. Nah, biasanya kelas kita tuh cukup size-nya itu sesuai biar teman-teman juga bisa selalu ini berkomunikasi dengan baik. Kita juga ini buat yang lebih have fun-nya ya, student union ada juga di sini. Biasanya kalau sambil nunggu-nunggu jam pelajaran, nah itu biasanya bareng sama teman-teman bisa di sini. Kita juga punya park and dining area, ini banyak ini ya. Kalau mau jajan biasanya ke farmers market, terus ada kopi juga kalau ada yang ngopi. Biasanya saya sendiri juga sering jalan-jalan di sini. Kalau lagi break ya, ya emang biar ini aja nggak diem melulu. Terus kita ada swimming pool juga. Ini bisa dipakai juga untuk student. Dan ada lounge-nya juga lagi di atas. Nah, ini untuk ketemu teman-teman dan untuk menunggu sebelum kelas gitu. Jadi ini tadi link-nya udah di-share juga kalau misalnya ada yang mau lihat. Kita ada basketball court, juga ada ini ya, soccer field itu ada. Jadi biasanya court-courtnya banyak juga. Ada turnya, kampus turnya ya. Iya, Ya sih. Jadi ada soccer field bagi yang suka main bola gitu. Music room. Iya, cukup ini sih lengkap biasanya. Kalau di sini mau hobinya apa itu juga sangat didukung. Nggak hanya fokus akademik gitu. Jadi memang kalau untuk ya klubnya juga banyak sih, student club. Ya, mungkin dari saya hanya itu sih. Kalau misalnya ada pertanyaan, mungkin boleh di kontak juga ke kita. Ya, jadi kalau ini ada nomor saya juga. Biasanya sih kalau bisa ke Ibu Rus juga ya. Tapi kalau misalnya tadi nggak kecatat, nah boleh kontak ke saya. Nanti saya akan arahkan juga kemana. Oke, kalau memang tidak ada lagi yang ditanyakan tidak apa-apa. Mungkin teman-teman bisa istirahat dulu sebelum sesi selanjutnya. Saya mau mengucapkan banyak terima kasih ya kepada Bapak Ibu Guru di SMA Paulus juga sudah diberikan kesempatan ini. Dan semoga informasi yang diberikan itu bermanfaat. Saya berharap di tahun depan itu ada ya, mungkin 1 atau 2 siswa yang bisa mendapatkan beasiswa penuh dari SMA Paulus. Ya, semoga ada yang dapat beasiswa. Ada Bu ya. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Ada bisa jadi alumni dari Sampurna University juga. Iya, baik. Terima kasih Bu. Terima kasih teman-teman semuanya. Bu, ya, semoga bermanfaat. Ya, saya izin pamit dulu ya Bu. Oke, makasih ya Bu ya. Makasih. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Ya. Ya, kalian nanti akan ada presentasi lagi jam 11.30 ya. Sekarang jam 11.13. Jadi kalian bisa istirahatkan mungkin gadget kalian sebentar. Istirahatkan sebentar gadgetnya. Nanti setelah itu yang sambil cas atau apa, mau minum, mau ke belakang. Setelah itu jam 11.25 ya. Sorry. 11.25 udah balik lagi ya. Oke ya, 11.25 sudah balik lagi, akan diabsen kembali oleh saya dengan Ibu Betsy ya. Oke. Ya. Oke, Miss, thank you. Ya, nanti balik lagi ya. Oke. Oke. William Masang, Nicholas. Ya. Ada yang hatinya udah panas. Ya, memang. Emong. Mongoy. Apa ini Mas? Jaga bahasanya. Hari gimana Hari? Mau ke University of Arizona Hari? Mau Miss, kalau dia mau terima saya. Ya sih mau Miss, soalnya namanya Sampurna. Ya, kita mau ada alumni dari sana soalnya. Saya mau Miss, asalkan dia mau kasih saya beasiswa Miss. 33 juta, itu pun karena nggak dapat beasiswa. Kalau ada beasiswa kan lebih ini lagi. 3 juta ya saya. Ya kan? 3 juta ya. Ya enggak? Nah, ya Miss. Ya Miss. Australia berapa? Habis berapa? Ya enggak? Brother Hero sponsorkan saya nanti. Nah, makanya. Tidak Hero.
Coba itu diisi ya, tolong diisi ya link yang saya berikan di kelas itu tolong diisi ya. Mungkin Ya, Miss. saya bagikan juga link yang tadi ya. Mungkin tadi ada yang belum isi linknya.